Pada zaman dahulu di daerah Indragiri Riau hiduplah seorang wanita bersama anak laki-laki yang bernama Tuaka. Mereka hidup di sebuah gubuk yang terletak di muara sebuah sungai. Ayah Tuaka telah lama meninggal. Mereka saling menyayangi. Tuaka selalu membantu emaknya yang bekerja keras untuk penghidupan mereka. Mereka sering ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual. Pada suatu ketika, dalam perjalanan pulang dari hutan, mereka melihat 2 ekor ular besar sedang berkelahi. Mereka pun segera berlindung dan mengamati perkelahian tersebut. Sepertinya 2 ekor ular tersebut sedang memperebutkan berupa sebutir permata. Akhirnya, salah satu ular itu mati dan satunya lagi sangat kesakitan oleh luka-lukanya. Tuaka dan emaknya berusaha menolong ular itu dan membawanya pulang untuk dirawat. Beberapa hari kemudian, ular tersebut pun sembuh dan menghilang dari rumah Tuaka. Permata hasil kemenangan perkelahiannya dahulu ditinggalkan dalam keranjang di rumah Tuaka. Tuaka dan emaknya terheran-heran mengamati permata itu dengan kagum. "Mengapa ular itu meninggalkan permatanya, Mak?" tanya Tuaka. "Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita. Sebaiknya permata itu kita jual dan hasilnya bisa digunakan untuk berdagang," jawab emak Tuaka penuh rasa syukur. Permata itu pun laku dijual Tuaka dengan harga tinggi kepada seorang saudagar. Cuma sayangnya uang saudagar tersebut kekurangan uang dan mengajak Tuaka ikut ke Tamasik untuk menjemput semua uang tersebut. Setelah berpamitan dengan emaknya, Tuaka pun pergi ikut saudagar itu ke Tamasik, Singapura. Sampainya di Tamasik, saudagar membayar semua uang kepada Tuaka. Karena uang berlimpah, Tuaka pun lupa akan pulang ke kampung halamannya. Dia berdagang dan menetap di Tamasik dengan menjadi saudagar kaya raya. Rumahnya megah, kapalnya banyak, istrinya pun cantik. Dia tak ingat lagi dengan emaknya yang miskin dan hidup sendirian di kampung. Suatu hari, Tuaka mengajak istrinya berlayar dengan kapal ke suatu tempat. Kapal megah Tuaka akhirnya berlabuh di kampung halamannya. Tetapi rupanya Tuaka enggan menceritakan kepada istrinya. Tuaka tidak mau istrinya mengetahui bahwa dirinya adalah seorang anak dari seorang wanita yang sangat miskin. Sementara itu, kedatangan Tuaka terdengar sampai ke telinga emaknya. Emaknya pun bergegas menyongsong kedatangan anak lelakinya yang lama telah pergi. Emak pun bersampan mendekati kapal megah Tuaka. "Tuaka anakku, emak merindukanmu nak," teriak emak dari sampan. "Siapa gerangan wanita itu? Tua itu?" tanya istri Tuaka. Tuaka yang malu mengetahui emaknya yang tua dan miskin datang ke kapal megahnya, pura-pura tidak mengenalinya. "Hei penjaga, jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku." "Dasar orang gila tak tahu diri, beraninya dia mengaku sebagai emakku," teriak Tuaka. Emak Tuaka pergi menjauh dengan sedih. "Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan agar menyadari kesalahannya," ratap emak Tuaka. Rupanya Tuhan mendengar ratapan emak Tuaka. Tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan juga sedih melihat anaknya berubah menjadi burung elang. Karena emak pun masih menyayangi anaknya tersebut, burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin besar. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang terbang di sekitar muara Tuaka sambil berpukul kulit atau menangis, burung tersebut diyakini masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit mohon ampun kepada emaknya.